panitia hari ini amanahnya adalah bagi seluruh jamaah Bapak Ibu yang tidak kebagian amplop atau sudah kebagian amplop mau diajak sodakoh deui. Kira-kira kalau diajak sodakoh deui ikhlas henteu? Saestu temenanan. Bahasa Sundane temenanan naon? Kakak. Apa Bu Camat? Aku rada nyamari. Nyaan. Bahasa Jawa kan mandan genah temenanan. Bahasa Sunda nyaan. Diajak sodakoh ikhlas. Nyaan. Kalau ikhlas berarti ibu-ibu dari rumah sangu cicis. Masya Allah. Di sanguan bapak apa sangu dewek? Sangu sorangan. Masya Allah melas temen ya. Orang sangu dewek kepreng jenasinya kel duit orang sangu dewek. Kalau diajak sodako saya harap ibu muslimat yang lain kotak infaknya jangan muter dulu. Ibu dengerin dulu dengerin. Rungokna. Aja muter disit. Naik satu kotak infak naik ke panggung sini akan saya mulai dari mumpuni. Mumpuni kudu ikut sodako. Kalau nggak ikut sodako nanti tersiar kabar katanya Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Saya mulai dulu dari mumpuni baru nanti panjenengan sodako muter. Bentar sabar dulu. Bu Camat milih sodako mat. Bu muslimat barang. Ayo bulurah. Dirogoh. Saya tahu kalau camat itu kan 1 bulan gajinya 7 juta ya Bu Camat ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Sebenarnya kasihan lihat camat gering kuru begitu kasihan sebenarnya. Tapi ikut sodakoh mat. Biar PNS-nya jadi barokah. Bentar jangan muter dulu. Ibu-ibu melu persiapan rogo dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahna. Ya besok kalau ketemu disarutangin mangga. Saya arahkan silahkan rogoh duit nu paling sae. Duit saya bukan nu berem, bukan nu hejo, bukan nu biru. Tapi duit paling sae adalah mas tatum sesuai kemampuan. Sodako sae ente? Sae, tapi mas tatum sesuai kemampuan. Kirane sugeh gone sodako ya umume wong sug. Ali-aline sakeong-keong. Kayak Bu Muslimat PC. Ali-aline sakeong-keong, kalunge panjangna sampai puser. Motore PCX karo NMAX. Gelangi selengan sampai kelek. Masa sodako 2.000? Isin karo keleke 2.000 disolasi deh. Ya duit tetap duit tapi mas tatum sesuai uangnya udah dipegang. Kalau udah uangnya diangkat ke atas ke luhur. Saya cek 20 lumayan. 10 5.000 10 10 5.000 diangkat 10 5.000 5.000 10 10 5.000 5.000 nu digegem 2.000. Tenang naon udah diangkat uangnya tempelin ke bibir bukan buat dikunyah dilantari doa. Ya Allah lantaran sodakoh ieu moga-moga kula sakeluarga sehat walafiat. Anak saya soleh-soleha, nu ujian moga-moga nilainya sae, nu di pondok mudah-mudahan kerasan, ilmune manfaat, kula sakeluarga dipun paringi rezeki barokah, usaha nu lancar, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala musibah, kula sakeluarga diguyup rukunin tetangga, diguyup rukunin keluarga, dijauhkan dari sifat yang dolim, dari sodako ini jadikan keluarga saya enteng ibadah. Duitnya dicemplungin gitu ya Bu. Yang punya penyakit ya Allah lantaran sodakoh iya moga-moga penyakit saya ndang diangkat. Sabar saya jadi syafaat. Sabar saya bisa jadi obat. Artone dicemplungin. Ngaten ge?
Mangga kotak infakna muter, silahkan mangga-mangga boleh muter, persiapan sambil didoain apa yang jadi hajat panjenengan. Kita sholamatin, sholawatnya gampil-gampil wae, sholawatna yang nadanya Joko Tingkir ngombe cendol. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya Allah, bi aghlil badri ya Allah. Sareng-sareng salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya, bi aghlil badri ya Allah. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Sholawat salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin billah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya Allah, bi aghlil badri Allah. Kepe ansor lan fatayat tanfidiyah ugi muslimat, dikir tahlil lan sholawat, wong NU ahli tirakat, wong NU ahli tirakat. Sholawat salatullah salatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aghlil badri ya, bi aghlil badri ya Allah. Istighozah lan manakib, laku wong NU jujur lan tertib, maca Quran tansah urip, kuat iman teguh ing prinsip, kuat iman teguh ing prinsip. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi aghlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakonya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu nggih Bu nggih.
Dengan panjenengan bersodako, saya atas nama keluarga besar DKM Baitur Rahmah dan keluarga besar Muslimat Ranting Muktisari ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sodako panjenengan mutlak untuk kemaslahatan masjid kita Baitur Rahmah dan untuk kemaslahatan kegiatan muslimat. Ngaten nggih? Soalnya yang namanya akad itu memang harus jelas penyampaian. Maka tadi saya sempat berunding sama panitia dan sama Lazisnu. Ternyata tadi memang sodako yang pertama aya amplop dibagikan panjenengan sadayana kangge penerusan pembangunan MWC Langen Sari. Betul nggih Pak Lazisnu? Dan yang tarikan hari ini yang kedua niki mutlak untuk kemaslahatan masjid dan kemaslahatan muslimat. Maka tadi kena apa? Doanya ditempelin biwir, didoain, itu bukan untuk diemut dikunyah. Tapi ketika sodako panjenengan didoakan maka sampai dengan hari kiamat ayah bangunan masjid ikut berdoa sesuai hajat yang Anda panjatkan. Amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum, wong nandur sae pasti bakal panen nu sae. Allahumma. Mulane karo makanya jadi mulanya. Namu bahasa anyar mulanya apik gue. Namu bahasa anyar mulanya tadi saya menyampaikan ya udah Pak, ini acara sodakonya dibagi 2 gelombang supaya apa masyarakat tidak salah paham. Namanya akad itu tanggung jawabnya sampai akhirat. Jadi kalau tadi ucapannya panjenengan kok ndak tahu tujuannya buat apa itu sodako, nanti jadi salah paham. Kasihan sama yang disodakohin. Mulane panjenengan menawi ngendikan niku jogo lesan. Apalagi kemarin bulan Syawal. Sering banget banyak ibu-ibu pada belenjani janji, melesetin janji. Yaitu kalau bulan Syawal nusugeh-sugeh bocah cilik, nusing tua-tua pada paceklik. Ponakan saya saja umur 3 tahun dapat THR pesangon dari saudara-saudara total 3 juta lebih. Ponakan saya. Uang dari mana? Ya salah satunya dari tantenya yang lagi megang mic ini. Iyalah sodako 100 ya pantes. Ngara ponakane dewek. Berasan jenengan malah jadi kepingin ponakane mumpuni kabeh ya Bu ya. Ternyata yang sugi-sugi bocah cilik, yang tua-tua pada paceklik, terjadilah di situ kasus investasi bodong. Di mana ibu-ibu pasti bilang sama anaknya, ih bocah cilik ora uleh, nyekel duit akeh-akeh. Terakhir pakai jurus pamungkas, ngeneh tak simpena duite. Padahal akotnya disimpenin, kalau disempenin berarti kudu dibalik kena. Nek nembunge utang wajibnya rutangi, nembunge jaluk ya sengasihnya itu bocah. Ada ibu-ibu sambil kipas-kipasan ngucap, ih kan gue tuku beras mumpuni. Gombayar wifi mumpuni, warang burung bocah nganggo pada bayi duite mumpuni. Iya, tapi nafkah itu ya kewajiban orang tuanya kepada sang anak. Tante mah nggak ada kewajiban bayari wifi, nggak ada kewajiban ngasih beras buat makan. Saya ngasihnya akadnya kepada ponakan. Buat jajan silahkan ditabung mangga, berarti itu duit na bocah. Sedang saya saja anak kandung udah dinikah sama orang, ketika lagi silaturahim ke rumah orang tua kandung sendiri, dumeh saya tahu simpenan beras panggonane di mana, tapi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang tua saya ngambil beras orang tua saya tetap disebut nyolong. Sarua dengan panjenengan sadayana. Kok jenengan karo bocah duite bocah tekan saprene pirang-pirang badan ora dibalik kena.
Besok di akhirat Bu, bisa jadi kendala panjenengan mau masuk surga. Tinggal selangkah roket ditarik malaikat. Mengkodingin cok sartina. Sampean di catatan saya memang ahli ibadah muslimatan mangkat terus yasinan ra pernah libur. Tapi gente utang karo anak durung disarutangi utang badanan. Ayo diberesi disit karo anake. Akhir harapan manjing rasida manjing. Jadi mumpung masih di dunia Bu, nanti setelah pengajian, uih ka bumi tolong di total berapa utang nah. Makanya kena apa? Akad itu memang sebegitu penting supaya apa jelas untuk apa tujuannya. Makanya kalau panitia pengajian ngasih bisaroh sama mubaleghah itu dengan ucapan ini titipan dari panitia buat Pak Kiai, gitu aja. Gak usah kayak orang kota ngucapnya pernah saya dititipin bisaroh amplop. Mbak Mumpuni, ini saya dikasih titipan amanah sama panitia berupa amplop. Gak usah dilihat isinya, bingung saya. Gak seberapa, gak usah dilihat isinya, kan duitnya jadi mubah. Orang bisa gue ngapa-ngapa. Lalu seorang burung ngasih, aweh orang boleh dilihat isine. Tekan sprene kesi butuh. Arep gue ngapa maning sih? Mulane panitia. Nek ngasih yo ngasih. Arep gue tuku bensin ya ora apa-apa. Apa maning hari ini kok panitia ngasih bisaroh sama kiai. Kiai ini buat beli bensin ora apa-apa. Umpamane kok ngasih tuku bensin 5 juta. Sekarang Pertamina Dex Bu 8.000 amperan. Dexlet niku 7.000 guys. Larang ora patut. Ya ora masalah sih, kan rakyat di desa nggak beli pakai dolar. Belinya pakai rupiah. Maaf ya Bu Camat, Pak Wakil udah sana. Kalau bahas-bahas pejabat sekarang mah kudu hati-hati Bu. Kemarin saya viral gara-gara MBG aja walah. Ini mulut hampir dicekal. Kalau dulu Inul Daratista karena goyang ngebor dicekal. Saya mulut nggak bisa ngebor dicekal. Padahal saya nggak menjelek-jelekan MBG. Saya cuma niat ingin ngangkatlah harkat martabat seorang guru. Supaya tidak direndahkan oleh pemerintah Indonesia. Sebenarnya niatnya begitu. Ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Soalnya saya kalau nggak jadi mubalek kayaknya saya jadi guru Bu. Soalnya apa? Soalnya saya dulu di UIN Saizu Purwokerto, saya fakultasnya fakultas dakwah. Jurusannya bimbingan konseling Islam. Jadi jurusannya guru BK. Jadi sebenarnya kalau saya nggak jadi tukang ceramah, saya saja ini udah daftarin diri biar jadi guru di SMP saya sendiri di Temanggung. Karena saya udah bukan orang Cilacap, sekarang saya udah mengintili suami. Bahasa Jawanya kan ngintil, berarti bahasa Indonesia ini mengintili. Mengintili suami ke Temanggung, Jawa Tengah. Jadi plat mobil saya udah nggak R tapi AA. Karena suami saya namanya AA Fitroh. Baru kali ini ada mubalego centil pisan ya Bu. Salu ala Nabi Muhammad. Tidak ada saya niatan menjelek-jelekan pemerintah, tidak ada. Udah pokoknya saya hari ini mah harus ngebagus-bagusin program pemerintah. Biar ceramahnya cangkemnya ora dicekal. Lanjut malih ngaji nih, udah sodakonya, udah selesai tanggung jawab akad saya, maka tinggal ngaji lanjut bablasan. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Maka di dalam kitab Jam'us Shahir dijelaskan afatu dorfi as-solafu, penyakite wong pinter niku as-solafu, sombong, angkuh, sakepenake dewek. Tulis. Saya mau tanya nih. Assalamualaikum. Ibu bawa buku ente?
Bawa pulpen teu? Astagfirullah ngaji sanguna naon? Apa? Pantesan dari tadi story WhatsApp udah full gambarnya mumpuni. Mudah-mudahan HP-na nu manfaat. Yang gak bawa buku pulpen tenang naon, saya tidak ada niatan ceramah tapi niat saya eling kinilingan. Ngaten nggih Bung nggih. Afatu dorfi as-salafu, penyakitnya wong pinter niku as-salafu sombong. Pinter niku sae, tujuane wong sekolah ben pinter, tujuane wong ngaji ben pinter, tujuane wong menggapai cita-cita dasar ya pinter. Pinter eta sae, tapi kalau pinter tidak dikawal dengan iman dan moral, maka terjadilah kerusakan. Maka punten maaf, hari ini banyak oknum pejabat pinter, oknum pejabat pinter, tapi ketika dilantik mereka tidak berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kudu jelas mah ngaji sama orang muslimat. Ulang. Padahal gak cuman Bu Camat, gak cuman pejabat yang harus doa begitu. Kita orang kampung wae keluar rumah mau berangkat kerja, mari berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami barang hak itu memang haknya kita. Maka berilah daya dan kekuatan kepada kami untuk ngelakonin barang hak itu. Karena terkadang Bu Camat, Bu Lurah, Bapak Ibu, Kiai Sedaya, ngapunten ingkang kathah, kebanyakan kita tahu bahwa ibadah itu hak kita. Sholat itu haknya hamba. Tapi kenapa banyak KTP-nya Islam kok enggan untuk sholat? Karena tidak tahu hak dan kewajiban, sering kalah dengan nafsu. Tahu sholat itu hak kita. Makanya kenapa dilanjut doanya wa arinal batila batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Terkadang kita tahu Bapak Ibu sadayana di depan kita itu barang haram, tapi kenapa tetap diembat? Karena kebanyakan kita tidak ada daya dan kekuatan untuk mengedohkan. Iya saya tahu. Nggak usah sok keminter sampean. Gurone mumpuni menjauhkan. Ini karena perpaduan bahasa aya Cilacap, aya Sunda. Jadi ada mengedohkan. Di depan kita tahu itu barang haram, barang batil, bukan hak kita. Tapi kenapa tetap diterjang? Karena kita tidak ada daya kekuatan untuk menjauhkan diri dari barang hal demikian. Maka sekarang banyak oknum ya, bukan pejabat. Oknum pejabat ketika dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo dan seterusnya. Tapi doanya Allahumma lakasumtu. Wabika amantu, dongane donga buka puasa. Punten, puasa orang dulu sama puasa orang sekarang beda. Orang dulu buka puasa, tong-tong beleng adzan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih. Langsung ambil wudhu, sholat maghrib, baru setelah sholat maghrib buka bersama dengan makan berat. Anane jangan lompong ya jangan lompong. Nyambel terasi, goreng gesek. Orang puasa zaman dulu, makanya doanya itu mandi. Mandi itu mustajabah. Kalau orang Sunda nyebutnya apa ya? Ampuh. Jadi orang zaman dulu puasanya ampuh. Sekali puasa doanya niku langsung tembus langit pitu. Apa zaman sekarang orang gak puasa? Puasa. Cuma zaman sekarang puasanya pada geragas. Sampai tong-tong belum adzan maghrib kabeh panganan dicawis-cawisna. Unang umah bisa bakwan si kepingin Kentucky, Batagor, some bisa seblak-seblake. Baru bakso bisa kemlecer. Nang omah bisa es kelapa muda, si kepingin boba, maca, dawet, cendol, es campur, bisa teler-telere. Kabeh kepingin mlebu weteng. Zaman siki wong puasa malah geragas. Buka puasa kayak balas dendam.
Mulane anggrana pejabat dilantik kondongane ndonga buka puasa, bahaya. Geragas, aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak ditenggak. Maaf ya, saya bukan lagi politik praktis, no. Saya ini bukan dari partai, karena saya ini dari partai perwadonan. Nggak ada saya urusan politik, nggak ada. Saya independen, mboten nonton partai, tapi saling mengingatkan. Niki zaman, akeh wong pinter, kelblinger. Sebab penyakitnya wong pinter kalau tidak dikawal dengan iman, tidak dikawal dengan moral, terjadilah yang namanya angkuh, sombong, sekepenake dewek. Hari ini maaf Bapak Ibu, sudah tidak ada tempat yang aman untuk anak-anak. Jangankan di tempat asing, jangankan di tempat luar. Di lingkungan keluarga saja terkadang anak niku mboten aman. Jenengan pirsa kalau melihat kabar di media sosial ataupun media elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya. Banyak di lingkungan kita na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Ada seorang paman yang melecehkan keponakan, ada ayah tiri yang menjadikan anak tirinya korban pelecehan. Bahkan kasus-kasus banyak oknum kiai. Tadi sebutnya kula ada oknum pejabat, sekarang ada oknum kiai. Maaf ya, ngapunten. Saya kalau sesama kiai muda, kula wani ngelingaken. Seperti contoh, kemarin saya ngaji di Lampung. Saya diundang oleh salah satu kiai muda, santrinya udah banyak. Hingga ratusan, hampir 300 santri. Malah sampai pesen sarung, merek sarung mumpuni. Sambil promosi ini mah saya. Jadi saya punya usaha, yang punya usaha suami saya namanya sarung mumpuni, bukan mumpuni sarungan. 300 lebih dan pengurus-pengurus KB di toko sarung KB. Saya mengingatkan walaupun beliau adalah seorang pimpinan pengasuh pondok pesantren, tapi karena beliau masih muda, kelahiran tahun 93, tapi udah punya santri banyak, saya mengingatkan bahwa tolong hari ini seorang kiai, entah kiai muda, entah kiai tua, jaga wiroi seorang kiai. Apa itu wiroi? Jaga karisma seorang kiai. Saya punya guru, Allahyarham al-mahfulah, namanya Kiai Marzuki. Beliau kapundut Saido meninggal ketika tahun 2014, persis saya mau juara 1 di Indosiar. Dilanjutlah sama anak menantunya, namanya Gus Asrori, asli Temanggung. Beliau yang sampai hari ini mulang saya, ngajar saya. Dari beliau ditinggal sedo oleh mertua, ngelanjut ngaji sama saya, belum pernah ngajak salaman. Dan saya pun belum pernah salaman sama guru saya. Saya tanya, kenapa Kiai? Saya kan juga niatnya ngalah barokah. Kiai saya ngucap, jenenge aku menungsa, Kiai tetap menungsa. Lagi seorang wali, mohon kadang-kadang esih ono keplesete salah. Apalagi saya seorang manusia biasa. Maka punten saya enggak salaman sama santri bukan berarti saya imannya tipis. Tapi saya waspada, menjaga. Memang salaman lawan mahram, bukan mahromnya itu enggak dosa. Tapi walaupun salaman beda mahram enggak dosa, cuma membatalkan wudhu, bisa wudhu meneh. Tapi jenengi wong salaman kan kadang-kadang anak gremet-gremet terasa. Ya enggak? Jenenge salaman beda mahram niku kadang-kadang anati dadane pating kerembut barang. Sing salaman tanggane sing pating kerembut anune. Makanya nih muslimat kudu tahu nih, Bu. Jauh sebelum ada predator-predator anak, Imam Syafi'i punya prinsip. Ketika anak laki-laki disebut balik ketika datangnya mimpi basah, maaf ngapunten tidak ada niatan saru untuk pengertosan nggih Bu nggih. Anak laki-laki disebut balik ketika datangnya mimpi basah. Ibu kandung pasti paham sama gelagat anak yang sudah mengalami mimpi basah. Gelagatnya beda. Tapi kalau anak perempuan disebut balik itu ketika datangnya darah haid atau menstruasi. Paling awal anak perempuan haid itu kira-kira umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak sebelum umur 9 tahun kok sudah mengeluarkan darah,
harus langsung cek dokter. Na'udzubillah min dzalik, ada insiden kecelakaan atau na'udzubillah min dzalik ada penyakit, maka harus langsung dicek. Wong tua kudu ngerti. Tapi Imam Syafi'i punya prinsip yang begitu luar biasa, mulia untuk melindungi anak-anak kecil dari predator. Kalau ada anak perempuan, katakanlah masih umur 4 tahun. Anak perempuan umur 4 tahun. Berarti kan belum head ya Bu? Karena paling awal head umur 9 tahun. Ada anak gadis umur 4 tahun kelihatan cantik wajahnya. Terus ada laki-laki dewasa, datanglah ke anak perempuan umur 4 tahun, si laki dewasa ngucap, bocah kok ayu temen, bocah kok ayu pisan. Ketika sudah ngucap, bocah kok ayu pisan, laki-laki dewasa ini nyentuh tangannya, katakanlah, kepada si anak gadis umur 4 tahun, maka si lelaki dewasa batal wudhunya. Kenapa anak gadis umur 4 tahun bisa membatalkan wudhu? Karena menurut Imam Syafi'i ketika lelaki dewasa sampai ngucap, bocah kok ayu pisan. Berarti ini adalah salah satu faktor gone nyebut wis karo nafsu. Wis bisa ngerti sih ndi ayu ndi ora. Dan ketika si anak gadis niki disentuh, maka si lelaki dewasa niki batal wudhunya. Berarti jauh sebelum abad tahun ini Imam Syafi'i sudah menjaga anak-anak kecil dari predator. Ibu-ibu muslimat fatayat kudu jeli hari ini. Anak-anak kita, entah anak laki-laki, entah anak perempuan, ketika keluar rumah, ibu bapak udah ngasih wanti-wanti. Nok, sini Neng ya manggilnya. Neng, Aa, kalau ada orang selain kamu, kok megang-megang nyentuh-nyentuh barang yang vital. Tapi anak usia 4 tahun kan gak tahu alat vital itu gimana, barang vital itu gimana. Maka jenengan ngucap, kalau ada orang selain kamu, kok megang-megang area sini, 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 sini. Langsung teriak yang keras, kasih tahu ke ibu. Harus dikasih tahu seperti itu ibu bapak. Soalnya apa? Hari ini kekerasan seksual tidak pandang bulu. Tapi saya harap panjenengan sadaya, nah gak usah takut menitipkan anaknya di pondok pesantren. Karena di dalam Ta'limul Muta'alim sudah dijelaskan bahwa orang tua ketika mau menitipkan anaknya di sekolah atau pondok pesantren, kita orang tua dikasih waktu estimasi 2 bulan paling sebentar untuk memikirkan tempat pesantren mana yang paling baik untuk anaknya. Jadi kalau dulu Anda nggak mondok di situ, tapi kepingin nitipin anaknya di pondok itu, Anda boleh bertakon. Bertakon dadine. Bertakon kepada pengurusnya, maaf ya Pak, saya dulu itu nggak pernah mondok, tapi saya dengar-dengar pondok sini bagus. Ini pengasuhnya Kiai siapa? Kiai pengasuhnya putrane Kiai Saha. Iya pengurusnya Dewan Asatid Ustadanya lulusan pondok pesantren mana? Ini pesantren di bawah naungan Kementerian Agama atau tidak? Kemudian ini dari masyarakatnya adanya pondok bagaimana? Peraturan pondok seperti apa? Orang tua wajib memilih pondok pesantren yang terbaik untuk anaknya. Itu bukan kata netizen, tapi itu mutlak ajaran Ta'limul Muta'alim. Maka dari itu punten-punten ketika orang tua hendak menitipkan anaknya, ya orang tua harus tirakat, harus modal. Halo, Assalamualaikum. Di sini ayah pondok, ayah TPQ. Anak-anak kita ngaji di TPQ suruh bayar apa ente? Bayar, pancen kudune. Nitip sepeda motor aja bayar. Masa nitip anak ke ustadz gak bayar? Bayar dong. Supaya apa? Kiai kita tanggung jawab, pengasuhnya pun tanggung jawab. Maka saya sebenarnya gak terlalu setuju sama konsep pondok pesantren gratis. Karena punten orang tuanya juga kurang bisa tirakat. Kadang-kadang orang tuanya cuma tukang macul nih. Tapi sebagian besar hartanya yang bersih dan halal, nggak ketampuran rezeki syubhat apalagi haram. Kok buat nitipin anaknya di pondok pesantren, itulah tirakatnya orang tua. Soalenopo akhirnya orang tua ada kerja keras buat mentirakati anak dari uang yang halal, dari duit yang bersih. Umpama nih di TPQ kita ini 1 bulan di Muktisari disuruh bayar sabaraha 7.000. 14 ada 20
10. Sebulan 10.000. Murah nopo murah? Enteng apa enteng? Jelas enteng. Coba bapak-bapak rokok sehari berapa bungkus, Pak? 2 bungkus. Paling murah sekarang rokok naon? Rokok? Flash? Mustang. Walah merek mobil barang gue dirokok. Mustang sebungkus harganya sabaraha? 12.000 kali 2 bungkus berarti 40.000 ping 30 dina. Ya Allah. 700.000 lebih sebulan gue rokok ketok. Saya ulang 700.000 lebih sebulan gue rokok ketok. Cakukupan tekan isar urung daktok. Niku Mustang 1 bulan 700.000. Tapi anak-anak disuruh ngaji di TPK orang tuanya 1 bulan disuruh bayar 10.000 nunggaknya genep bulan. Pantesan di sini Ustadz sarung siji-siji nganti ngelinting. Ngepir mentul-mentul kayak shockbreaker motor. Banget ora ada duit nggak tuku sarung. Makanya jangan jenengan takut menitipkan anak di pondok pesantren. Tetap titipin anak ke pesantren. Tapi sesuai anjuran Ta'limul Muta'alim. Pilih pondok pesantren yang terbaik. Monitoring anak-anak kita di pesantren. Soalnya punten, pelecehan seksual itu bukan masalah agamanya apa. Yang hari ini punten Islam khususnya NU ini dipojokin terus. Dengan adanya kasus-kasus pelecehan seksual. Padahal pelecehan seksual itu bukan berkaitan masalah agama. Kemarin di Thailand sebelum perang sama Vietnam ada isu kabar yang sangat mengejutkan dunia. Di mana ada tokoh agama dari Buddha yaitu maaf punten ada oknum biksu. Ada oknum biksu. Biksu itu ya kayak sebenarnya tokoh agamanya Islam. Kalau biksu malah lebih-lebih alim. Karena apa? Jangankan istri rambut saja nggak punya. Beliau sangat-sangat suci karena meninggalkan sifat duniawi. Saking tidak tercinta-cintanya kepada duniawi. Sampai-sampai baju nggak ikut umum. Beliau biksu itu pakainya baju ikhram. Kalau di Islam pas lagi tawaf ikhramnya warna putih. Tapi kalau biksu pakai ikhram warnanya oranye. Jadi itu namanya ikhram rasa jeruk. Ya tenanaon. Ya itu niatnya saya orang biksu itu pakai baju ikhram warna oranye. Sama tanpa jahitan. Meninggalkan sifat duniawi. Tapi ternyata kemarin ada 9 oknum biksu. Maaf punten. Nyewa wanita nakal. Tanpa sepengetahuan 9 oknum biksu si wanita nakal ini nyimpen ada kamera tersembunyi. Selama 9 oknum biksu itu melakukan ternyata dibuatlah video dari rekaman. Dan dari rekaman ini untuk morotin duitnya si biksu. Wanita satu ini wanita nakal. Sampai kalau nggak ngasih uang yang sejumlah saya minta, maka ini video akan saya sebarluaskan di media sosial. 9 oknum biksu ini khawatir mencidrai nama Buddha yang akhirnya mau nggak mau ngasih uang kepada si wanita nakal. Dari beberapa tahun dikumpulkan uang dari 9 oknum biksu itu hampir kalau dirupiahkan 20 miliar. Tiap hari itu dimintain uang. Akhirnya terkuak itu karena saking bingungnya 9 oknum biksu cari uang kemana lagi. Jadi punten, yang namanya pelecehan seksual ataupun masalah kekerasan seksual itu bukan masalah agamanya. Secara sains ternyata saged dipun praktekaken dalam dunia keilmuan niku terbukti. Saya ambil, ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya cuman tanya wungkul. Saya ambil penelitian dari Profesor Zulis, guru besar Universitas Indonesia. Beliau adalah ilmuwan sains dan teknologi. Dan ternyata beliau menceritakan asal muasal kenapa terjadi kekerasan seksual. Punten, Bu. Ternyata manusia iya punya dorongan seksual atau maaf punya insting seksual.
yang namanya dipengaruhi insting seksual kita dari hipotalamus dan sistem limbik namanya. Ternyata hewan juga punya hipotalamus, punya sistem limbik untuk memengaruhi dorongan seksual. Cuma bedanya kita kan bukan hewan. Manusia ia lebih unggul karena kita dilengkapi dengan yang namanya prefrontal cortex. Logika yang ternyata sudah ada sistem pengaturan prinsip, pengaturan pemikiran supaya tidak seperti hewan. Hewan mulane ayam gue rakatokan. Kenapa ayam ora katokan? Karena cuman punya dorongan seksual. Ketika ayam kepingin sama lawan jenis ya langsung celingkrik. Dan ternyata hari ini maaf tidak hanya ada kekerasan seksual. Penyimpangan seksual ternyata menjadikan derajat manusia lebih asor ketimbang hewan. Orang yang punya penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender tidak hanya kekerasan seksual tapi penyimpangan jiwa seksual. Punten maaf, aya penyakit namanya lesbian. Wong wadon demenan sama wong wadon. Ada lagi penyakit namanya gay. Wong lanang demenan karo wong lanang. Berarti dina-dina pentung-pentungan. Padahal hewan wae bisa membedakan mana laki, mana awewe. Nggak ada ceritanya jago ketemu jago demenan horanana. Natural nalurinya seorang hewan ketika lanang ketemu lanang malah tarung. Wedus lanang ketemu wedus lanang tarung. Jago ketemu jago tarung. Langgere jago karo jago kok demen-demenan. 2026 endok larang regane. Soale betinane bingung siapa sih ngarep ngendogi. Lane maaf ya, udah nggak usah mikirin MBG. Nggak usah mikirin Koperasi Merah Putih. Sebobrok-bobroknya Indonesia hari ini Bu, kita masih kudu gede syukure Indonesia tidak melegalkan nikah sesama jenis. Dimanapun nggak usah ke benua Eropa, masih di Asia, Taiwan, Thailand itu membolehkan nikah sesama jenis, bahkan diatur pakai undang-undang di mana istrinya lanang, suaminya lanang. Suamine wadon, istrine wadon. Taiwan, Thailand seperti itu adanya. Na'udzubillahi min. Jadi punten maaf, hewan itu punya dorongan seksual. Tapi hewan ora katokan, ayam kepinginnya langsung celingkrik. Karena tidak punya prefrontal cortex. Nggak ada sistem yang mengatur logika. Kepinginnya langsung terabas baik. Mulane kenapa ibu-ibu muslimat pakai jilbab nutup aurat? Kenapa bapak pakai sarungan ya katokan? Karena punya prefrontal cortex. Ada logika yang ngatur. Tapi sayangnya kita manusia walaupun punya prefrontal cortex, punya akal, punya logika, sering kalah sama nafsu. Secara kimia ternyata manusia punya yang namanya hormon dopamin. Ngajine jan intelek banget ya. Bayarannya larang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak setiap agama yang hari ini harus disalahkan masalah pelecehan seksual. Saestu Bapak Ibu. NU niku jan bener-bener dipojokan pondok pesantren elek kabeh seluruh Indonesia hanya gara-gara oknum yang nggak bertanggung jawab. Maka saya sampaikan menungsa punya logika tapi sayangnya kalah sama nafsu. Manusia punya hormon dopamin. Apa itu hormon dopamin? Hormon rasa tahu yang kuat. Adanya hormon rasa senang yang begitu tinggi itu namanya hormon dopamin. Tapi ternyata secara kimia juga dijelaskan nafsu karo hormon dopamin karo logika mlakune niku cepet-cepetan. Sayangnya logika berjalan kecepatannya 500 milidetik, tapi kalau
nafsu atau hormon dopamin berjalannya 50 milidetik. Lebih banter nafsune ketimbang logikane. Lebih manusia punya hormon kortisol. Di mana hormon kortisol kok sering terpapar pornografi, maka akhirnya terjadilah kasus kekerasan seksual. Tapi kan kudune manungsane mikir, apa iya jabatan saya, ilmu saya, tokoh seperti saya, agama yang saya anut harus saya relakan, saya ganti dengan kenikmatan sesaat. Mulane maaf ngapunten, kekerasan seksual itu terjadi karena pelaku punya relasi kekuasaan. Kadang ana wong lanang dumeh lewih kuat, baru wong wadon jilbaban, padahal nutup aurat, orang nganggo rok mini. Lewih-lewih sing nganggo rok mini, lagi baru wong jilbaban, be kadang-kadang wong lanang pikirane macem-macem layang-layang. Apa manis sing nganggo rok mini, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah kayak gue numpak motor metatak. Kan jadi SMS maaf silitnya meletak separo. Karena tayangan pornografi, hormon kortisolnya udah biasa nonton wanita-wanita seksi. Ketika ada wanita jilbaban lewat, nang petengan, dewekan, dia punya relasi kuasa lebih kuat tenaganya ketimbang wong wadon. Akhirnya terjadilah kekerasan seksual. Niku penyebabnya Bapak Ibu. Mula kena apa? Saya mengingatkan podo-podo muslimat, apalagi hari ini banyak sekali kasus-kasus demikian. Cuma ngapunten Indonesia tidak adil. Halo, Indonesia ora adil. Kalau ada di kampus ngapunten ingkang kathah mahasiswa melakukan kekerasan, dosen melakukan kekerasan, kenapa? Hanya dosen dan mahasiswa pelaku netok sing salah, kampusnya tetap baik-baik saja. Tapi kenapa kalau sekali anak oknum santri atau oknum kiai ada menjadi pelaku kekerasan, kenapa pondok pesantren seluruh Indonesia dadi elek kabeh? Niki kan kudu ditelusuri. Kenapa NU dipojokkan? Kenapa Islam hari ini ditelanjangi? Maka ngapunten ingkang kathah, dari muslimat kita mulai, ayo wong pinter kudu bener, wong bener ya kudu pinter. Supaya nopo seimbang ilmune. Dari muslimat kita selamatkan anak-anak Indonesia, tetap titipaken tenggene nang dotil ulama, dan kita dukung sareng-sareng ben putra-putri soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Jadi yang pertama, ana wong pinter duwe penyakit sombong utawi angkuh. Jare jam usohir yang pertama, afatu dorfi as-solafu, penyakit wong pinter niku sombong. Yang kedua, afatus sajaati al-baghyu. Saya ulang, afatus sajaati al-baghyu. Penyakit orang yang pemberani adalah al-baghyu. Sekepenae dewe, sakwudele dewe, semau gue, semau dewe. Al-baghyu semaune dewe, wong yang mentalnya kuat alias pemberani, bahasa Inggrisnya pemberani niku kendel. Dewe ngerti ora percaya sampean. Orang yang mentalnya kuat bagus. Ngilmune dhuwur kaya apa tapi nggak punya public speaking yang bagus, susah diterima masyarakat. Sebaliknya hanya cuman mental tapi nggak punya ilmu, berantakan ucapane. Maka ngapunten ingkang kata, wong pemberani itu baik tapi harus dikawal dengan ilmu, iman dan amal. Contoh hari ini, panjenengan lihat mumpuni gampang, megang mic ceramah mangap-mangap bali nampani amplop. Gampang tuh. Gampang, soalnya kari nyawang. Tapi hanya sekedar bisa megang mic saja, saya perlu mental. Dari sejak kecil sudah belajar ngaji, belajar ceramah. Bareng dewasa sampai kulo hari ini pun bisa ceramah. Saya masih ngaji sama guru saya. Saya nggak mau ngaji hanya lewat internet. Karena saya khawatir ngesuk nang akhirat Mbah Google ora tanggung jawab. Jadi saya punya guru. Mulane wong kendel niku saya.
Mulane saking kendele menungso punya jiwa pemberani harus dikawal dengan iman, harus dikawal dengan moral. Untuk contoh kecil, ono wong naik sepeda motor, dari lawan arah juga ada yang naik sepeda motor, podo-podo banter tabrakan, bres. Bareng tabrakan gak kejadian luka-luka berat, cuma lecet-lecet biasa. Tapi gara-gara tabrakan bareng ngadeg pada pemberani, pada ngaku benere, nggone tonjok-tonjokan malah lebih parah ketimbang nggone luka kecelakaan. Niku kan karena kendel podo-podo pemberani tapi tidak dikawal dengan iman dan moral. Akhirnya terjadilah aniaya. Mulane dulu ada yang namanya beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau niku pemimpin sing kendel, pemimpin ingkang pemberani. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, mimpin negara, ada satu kasus di mana anak-anak muda takut menikah. Kayak zaman hari ini, menurut Badan Statistik Kependudukan, umur 30 tahun belum disebut dewasa. Kata pencatatan Badan Sipil niku ternyata umur 30 tahun masih disebut remaja. Kebetulan saya kelahiran tahun 95. Hari ini udah umur 30 tahun. Berarti saya masih remaja, sorry ya. Remaja yang kalau berangkat ngaji sangune remason, lenga putih, salon pas. Jadi ini namanya remaja jompo. Saya ini kelahiran 95. Katanya kalau yang kelahiran tahun 90-an itu gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya gen alpha. Nah jenengan yang kelahiran tahun swidak, tahun 70-an itu namanya gen purbakala. Pulura ora terima. Kok bisa gen artefak itu namanya. Ya namanya gen-gen purbakala kelahiran tahun swidak kok hidup di tahun zaman gen alpha. Ya tolong dadi wong tua sing mengikuti zaman, duren-duren roti-roti, mbiyen saiki ya. Saiki ngene dadi wong tua aja rewel-rewel amat lah. Kalau zaman dulu 13 tahun nikah itu kan wajar. Kenapa? Karena dari umur 5 tahun udah biasa ngomong adine. Udah biasa di hau. Udah dia biasa di pawon. Pawon bahasa Sunda naon? Hau. Hau. Harus mencucu. Hau. Hau. Nanti bisa dikuncung lambe ninyong. Dari umur 5 tahun udah biasa di hau, udah biasa di dapur. Sehingga ketika 13 tahun, 15 tahun nikah, secara mental pun mengikuti dewasa. Hari ini 30 tahun belum bisa disebut dewasa. Kunaon ibu-ibu? Karena zaman ayeuna kita dimanjakan oleh zaman. Serbanya pakai tunyuk HP. Nggak bisa masak, bisa GoFood. Nggak bisa masak, bisa Shopee Food. Ketambahan seafood. Zaman sekarang anak gadis, awewe, perawan kok nggak bisa membedakan mana jahe, mana lengkuas. Mana kencur, mana kunir. Nggak bisa membedakan tenan naon kayak karena ayah bumbu racik. Selama ayah Masako dan ayah Royko, anak gadis nggak bisa masak, nggak perlu malu sama mertua. Karena hari ini udah dimanjakan zaman. Jadi pantas kalau umur 30 tahun belum disebut dewasa. Masih remaja. Akhirnya banyaklah hari ini umur 30 tahun males nikah. Sampai-sampai punten sama KUA disuruh supaya nikah. Kenapa anak-anak zaman sekarang takut nikah padahal umurnya sudah mantap, mentalnya sudah siap? Karena sekarang banyak tontonan-tontonan yang tidak edukatif. Podcast isine selingkuh, wungkul. Sampai aya film wae judulnya Ipar Adalah Jenengan udah nonton? Ih, aku mah begah, bebah. Mumpuni kan keluarga saya baik-baik saja. Nonton begituan mah gak masalah. Iya,
Tadinya baik-baik saja, tapi tontonan demikian secara tidak langsung mempengaruhi psikis, mempengaruhi mental. Akhirnya setelah nonton Ipar Adalah Maut, ada rasa curiga kepada adik kandung sendiri. Ada curiga sama adik ipar dan seterusnya. Begitulah yang namanya zaman sekarang. Banyak tontonan yang tidak berpendidikan. Sampai film saking akeh film yang harus diangkat yang baik-baik. Ngapain anak judul Ipar Adalah Maut. Ketambahan maning suami adalah hama. Lagi rame nih ibu. Bayangin. Memang ya benar setiap manusia ada kekurangan. Tapi ya saking kebangetan lah film kok anak judul suami adalah hama. Sehingga apa? Banyak anak-anak muda mental umur sudah siap. Tapi malah milih kumpul kebo ketimbang nikah. Rusaknya negara dari sini. Na'udzubillahimin. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab kejadian anak-anak muda udah usia harusnya nikah tapi takut nikah. Akhirnya di dalam pidato kebangsaan Khalifah Umar bin Khattab niku bilang kepada masyarakat, anak-anak muda yang sudah cukup umur nikahlah sampean. Gak usah malu kalau gak punya duit. Masalah mahar perempuan-perempuan jangan minta mahar yang terlalu tinggi. Kalau ada perempuan yang minta mahar terlalu tinggi, akan saya rampas itu mahar, akan saya berikan kepada Baitul Mal untuk lebih manfaat bagi negara. Gagah Sayyidina Umar ceramah pidatonya. Tapi ternyata waktu itu ada ibu muslimat berdiri bilang, ya Sayyidina Umar bin Khattab, pimpinan negara yang saya hormati. Bolehkah saya minta izin untuk speech, untuk ngomong nenggone tengah-tengah pidatone sampean. Sayyidina Umar lagi pidato, wah mantep banget gone pidatonya nganti merinding dewek. Lagi pidato gagah banget. Tiba-tiba ada seorang ibu yang langsung bilang, bolehkah saya minta izin untuk menyampaikan sesuatu. Sayyidina Umar dengan kendel, beliau kendel. Silahkan, mau bilang apa ibu? Kebetulan saya ini muslimat, katakanlah muslimat NU. Saya muslimat NU. Saya setuju dengan anjuran sampean supaya pemuda-pemuda disuruh nikah. Walaupun Kanjeng Nabi pernah mengatakan sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan seorang calon pengantin laki-laki. Tapi kan Gusti Allah pun ngendikaaken, wa ataitum ihdahuna king torong falata hudu min husyai'a. Ketika seorang laki-laki sudah memberikan mahar yang besar kepada seorang perempuan, maka jangan sekali-kali kue ngutik-kutik di mahar larang. Jangankan sampai mengambil ngutik-kutik mahar pun tidak boleh. Berarti Gusti Allah membolehkan perempuan memberikan mahar. Meminta mahar yang mahal boleh menurut Quran. Tapi kenapa kok sampean gue ngendikan mau mahar sing larang arep direbut go Baitul Mal, sampean nyalahi aturane Quran. Gagah banget ke wong wadon. Presiden lagi pidato, ana wong wadon ngadeg jenengan ngucap, tapi aja ditiru. Enggak bisa kalau dipraktekkan di negara Konoha. Maka jenah dicekal kayak mumpuni malah repot. Lagi kan lagi ceramah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mireng niku muslimat ngucap begitu. Bergetar Sayyidina Umar langsung dingkluk. Tahu dingkluk enggak ibu? Langsung menunduk. Beliau langsung mendel seketika terus meneng. Habis berdiam beberapa saat. Sayyidina Umar, ya Bapak Ibu masyarakatku kabeh. Wong wadon kae bener. Umar sing salah. Dengan beliau saking pemberaninya, beliau pimpinan negara, khalifah, karena beliau ngucape ternyata wis delingaken karo muslimat, niku nyalahi aturane Quran, niku nyalahi aturane Tuhan. Sampeyan ora berhak ngatur-ngatur mahare wong wadon, karena memang perempuan. Assalamualaikum. Jam berapa sekarang? Jam seberapa? Masih jam 3. Oh, jam 3 waktu Indonesia Muktisari. Untuk pengertosan sesarengan. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya mahrul misli. Mahrul misli adalah mahar penggambaran. Contoh, laki-laki di sini kok menikahi perempuan statusnya kayak mumpuni lah umpamane.
Ya pinter ceramah, pinter ngaji, pinter golet ngilmu. Duit bae ya Allah. Jadi dari tadi saya ceramah ngapa-ngapa no tujuannya golek duit. Astagfirullahaladzim. Fitness jenengan karenyong. Umpama niki nggih gambaran. Ada perempuan nang Muktisari, ya ayune kayak mumpuni. Wede, sombong banget. Kayak mumpuni ya wadon bisa ceramah, bisa ngaji, ya pinter golek duit kayak lah. Nyong manut baik karo sampean ben seneng sampean. Ternyata ini perempuan sudah dikategorikan mahrul misli. Kok memberikan mahar ditakoni jenengan kepingin mahar berapa, Dek? Ya nun sewu kula niki kaya Mbak Mumpuni. Cobi tanglet Mbak Mumpuni mahare pinten. Nah, jadi mahrul misli itu mahar yang penyamaan. Kayak contoh, kok sing wong wadone ya santri pinter ngaji anake wong sugih. Ya kudu sesuai dengan mahare wong sugih. Menyesuaikan. Mulane kena apa bojone ku sekufu. Kirane ana wong lanang kok ngapunten rada kurang duwite. Ya rasa ngimpin deh bojo kaya Mumpuni. Maaf ya. Niki kan kula hanya penggambaran mahrul misli. Jadi ya memang boleh ketika seorang perempuan, anak wong sugih, pinter, sarjana, bahkan mondoke dangu, malah hafid Quran plus niku. Lah kok sampai ngucap, jenengan pengin mahar pinten. Kula melu mawon jenengan pinten antuke badhe maringi mahar. Berarti niku terjadilah adanya hukum mahrul misli menyesuaikan dengan kirane wong sarjana, wadon, malah yo hafid Quran. Kirane pantes sepira, nikulah yang namanya mahrul misli. Jadi boleh wong wadon niku menentukan mahar. Walaupun memang dawuh Kanjeng Nabi ya tetap kita nderek Kanjeng Nabi. Saapik-apike mahar tidak boleh terlalu memberatkan wong lanang. Berarti wong lanang ya kudu sadar diri. Kepingin de wong wadon solehah ya kudu ngaca disit. Kepingin de bocah wadon pinter maca Quran dheweke salat babar plodas. Pengajian radoyan, ngomongnya Allah watake Allah sifate Allah senenge padu nang pos kamling bae, judi slot bae, isine mancing bae. Wis mancing ora gelem kerja. Lah kok kepengin wong wadon ala ora kudu ayu bojone nyong mumpuni, asal putih menengan pinter masak, yang ana bojo karo Magicom. Putih menengan pinter masak, meneng-meneng mateng malah. Mulane akhirnya Sayyidina Umar di tengah pidatonya, iya perempuan itu benar, Umar yang salah. Jadi seorang pimpinan negara, walaupun non sewu sudah membuat program kok rasane banyak kurang manfaatnya, boleh kok niku program ditarik malih. Orang sama wisin, Sayyidina Umar saja ketika pidato kenegaraan punya program yang baik, bahkan supaya wargane sing durung nikah podo nikah, bahkan maharnya nggak boleh banyak-banyak. Ketika ada yang negur, niku program salah, karena niku program nyalai aturan agama, bahkan nyalai aturan Quran. Mawon Sayyidina Umar langsung dikat, ya kue miki program salah, ora apik kue, bener kue masyarakatnya nyong, bener ibu niku. Jadi boleh kok. Kalau program yang terlalu memaksakan ataupun program yang tidak ada manfaatnya atau malah banyak madorotnya, ditarik mboten nopo-nopo. Kulon jenengan karo Sayyidina Umar mulya sinten to? Yo adoh. Jelas mulia Sayyidina Umar bin Khattab. Berani niku saya, tapi harus dikawal dengan iman, ilmu dan amal supaya sakit balance seimbang. Alhamdulillah. Ternyata niki sudah masih jam 3. Jam 3 kurang seperempat berarti ya. Jam 3 kurang seperempat menurut waktu Indonesia Muktisari. Jadi Muktisari gue pinter ngapusi. Jam 4 kurang 10 menit guys. Berarti insya Allah udah cukup ya. Bentar, sampean datang di sini jam sabaraha tadi? Jam 10 isuk, jaga ke Jepang bayi. Booking tempat di sini, biar duduknya diharap.
Di Tipayun. Booking tempat. Ya Allah siki pengajian wis kaya booking hotel. Sedurunge pada teka wis di booking disit, Masya Allah. Tapi kalau kiranya hari ini ceramahnya cuma 1 jam 30 menit, lanjut nanti malam. Saya masih di Muktisari, tepuk tangan deh. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris muslimate kumpul. Amin Allahumma. Tadi memang saya diceritain sama Pak Hafidin, Ketua Panitia. Jauh sebelum kita pengajian 3 tahun yang lalu, ini nunggunya booking 3 tahun loh Bu. Dari mulai tetangga meteng, babaran nanti meteng maning Bu ya Allah. 3 tahun. Ternyata memang sama panitia RW berapa? RW 5, sini RW berapa? Sini RW 6. Yang pengajian nanti malam RW 2. Masya Allah cuman beda RW bungkul. Beda RW ternyata memang sudah musyawarah. Ternyata di sana pengajiannya adalah yang menginginkan masyarakat. Kalau sini kan DKM Masjid dipimpin masyarakat dan dibarengi muslimat. Begitu ya. Jadi akhirnya mau disatuin tapi karena memang hajatnya masing-masing. Akhirnya ya udahlah paginya dari RW 6, malamnya di RW 2. Kalau masih kurang bisa lanjut nanti malam Ibu. Ya Allah ngaji sama mumpuni sampai 2 kali dalam 1 hari. Alhamdulillah. Jarang-jarang Bu ada masyarakat selotah seloman ini tepuk tangan dulu buat Kelurahan Muktisari. Walah. Jos, sugi-sugi pantesan lurai lemu, ya Allah. Masyarakatnya sugi-sugi, benghar-benghar Ibu. Soalnya niki pengajian 1 hari langsung nanggap mumpuni 2 kali, alhamdulillah. Hari ini sudah terkumpul dana. Yang pertama tadi di Lazisnu untuk pembangunan MBCNU, yang gelombang kedua adalah untuk kemakmuran DKM Masjid Baitur Rahmah dan kemaslahatan muslimat. Hasil dari gelar infak. Ini cuma yang gelombang kedua. Ya, yang gelombang 1 mau urusannya Lazisnu. Oke, maaf ya. Hari ini dari infak sodako panjenengan untuk kemaslahatan Masjid Baitur Rahmah dan muslimat NU Ranting Muktisari. Kita menghitung dari hasil hitung cepat pakai Quickcon. Kita mendapatkan dana sebesar Rp9.816.000. Saya ulang, 9.816.000 rupiah. Alhamdulillah. Padahal tadi udah ditarik Kamal Aziznu, tarik lagi masih akeh. Mudah-mudahan ini 9.816.000 rupiah besok di akhirat menjadikan kita ketika nyebrang Siratal Mustaqim masuk ke sorga karbatil khotif, kayak kilat nyamber lep der langsung pikantuk swarga. Allahumma. Inilah kami warga RW 6. Saya minta tepuk tangan dulu untuk DKM Masjid Baitur Rahmah dan muslimat Ranting Muktisari. Mudah-mudahan kita semua hadir di pengajian hari ini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi keluarga nu ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnal khatimah. Amin Allahumma. Yang di sini jangan pulang hela untuk nyukupaken sampai jam 4. Punten nanti doa diimami langsung oleh Bapak Kiai. Ngapunten, saya tidak bisa memimpin doa Pak Yai, Pak Ustadz Hafidin. Saya pasrahkan Mbah Yai untuk amberkahi doa pengawasan pada hari ini. Yang pertama Mbah Yai, Pak Yai, Ibu Nyai matur nuwun sangat rawuhipun sampun kersa rawuh amberkahi pengawasan dinten menika. Ibu Nyai saking PC Muslimat NU, saking PAC dari kecamatan Ibu Camat, Ibu Lurah, terima kasih. Setelah pengajian selesai nanti mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Akan saya kembalikan kepada Muqassimul Auqat pembawa acara, doa dimami oleh Bapak Kiai. Sudah lepaskan pangapunten. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
wa arwahi jami'il anbiya wal awliya wal ulama wa syuhada wal sholihin wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wa man ma'ahum fi ahlil qaryah Kelurahan Muktisari. Allahumma ighfir lahum warhamhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Dr. Andes Muin Abdurrahim ingkang tansah kula cadung barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Roidi Farisi ingkang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kiai Rosadi selaku Ketua DKM Baitur Rahmah ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng para rama kiai, para ibu nyai ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kandhat kinurmatan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Wakil Wali Kota Kota Banjar panjenenganipun Bapak Dr. Haji Supriyana MPD. Saya minta tepuk tangan dulu kangge beliau. Alhamdulillah benter-benter panas-panas sebab panon poekna iki luar biasa. Alhamdulillah sadayakna saged dirawih oleh Bapak Wakil Wali Kota Banjar Bapak Dr. Haji Supriyana MPD. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, dijadikan pemimpin nu jujur, pemimpin nu adil, dijauhkan dari sifat-sifat yang dolim, membawa manfaat kangge kota Banjar. Moga-moga segala janji-janji wajib ditepati. Begitu, kami cuman titip nasib saja. Soalnya Pak Wakil Wali Kota kayaknya masih ada protokoler agenda. Maka terima kasih sudah datang Bapak, mudah-mudahan pengajian ini sampai akhir nanti tansah membawa manfaat maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Langensari, wabil akhos kepada Ibu Camat beserta jajaran Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil dari sektor dan Koramil Kecamatan Langensari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Kelurahan Muktisari, wabil akhos kepada Ibu Lurah beserta perangkat aparatur pemerintah Kelurahan Muktisari, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, sadayana di Desa Muktisari kang tansah kula hormati nuninjing kang tansah kula muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Muhziatul Makiyah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula muliakan, pimpinan muslimat cabang Kota Banjar ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos Ibu Nyai Tintin Turniasih selaku Ketua PAC Muslimat
Kecamatan Langansari yang kami hormati. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Masjid Baitur Rahmah dan keluarga besar Yaumul Ijtima Pengajian Akbar Muktisari, Bapak Hafidin dan seluruh keluarga besar masyarakat Muktisari. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitia sadayana. Nu semangat luar biasa, mudah-mudahan panitia diberikan sehat panjang yuswa, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diberikan sehat panjang umur, rezeki nu barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sadayana para jamaah Allahumma. Wabil akhos muslimat ranting Muktisari yang kami banggakan, tak lupa muslimat Kecamatan PAC Langansari, tepuk tangan dulu kangge muslimat, atur nuhun, mudah-mudahan diberikan istiqomah, dijadikan istri yang solihah, amin Allahumma. Tanvidya Surya Nahdlatul Ulama ranting Muktisari, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor yang kami hormati, tak lupa rekan-rekan Banser yang kami banggakan, IPNI PPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola di Desa Muktisari, Kelurahan Muktisari yang kami hormati. Tak lupa kepada sadayana para tamu undangan, nu kipas-kipasan, duduk calik lemprakan, tegebagian senek jajan. Mudah-mudahan tetap kebagian karohmatan, kebagian kaberkahan, kebagian pitulungan, nu sakit ilang sakite, nu meriang ilang meriange, nu wudunen ilang wudune, nu sakit mata ilang sakite, dikasih sehat malang afiah, diberikan ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Sadayana para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan, ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap orang yang beragama, orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka dari itu orang sekolah itu supaya pinter. Tapi ngaji iku supaya dadi wong bener. Bareng-bareng. Sekolah supaya pinter. Ngaji supaya bener. Soalna zaman ayeuna leuwih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Soale wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter, betul. Tapi leuwih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Soale nopo panjenengan sadayana ieu orang nu leres. Sampean niki wong bener soale nopo, Pak Wakil Wali Kota jabatannya lebih tinggi ketimbang mumpuni. Pak Camat, Ibu Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Bu Lurah pengalaman jabatannya lebih luas ketimbang saya. Mbah Yai ilmunya langkung tinggi ketimbang mumpuni. Panjenengan mungkin lebih benghar, lebih sugih ketimbang mumpuni. Tapi kenapa panjenengan sadayana kerso rawuh di dieu majelis padahal cuma sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Berarti kan panjenengan wong-wong sing bener, nek boten bijaksana, gak mungkin Allah memperjalankan suku samparane sampeane panjenengan tekan kene kanggo pengajian. Leuwih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Wong kok ngakune paling pinter, paling bisa ketimbang yang lain, biasanya punya akhlakul ngeyeliah. Akhlak naon? Ngeyeliah. Bahasa Inggrisna ndableg.
Wong kok ngakune paling bisa, niku biasane hidayah susah masuk ke dalam hati. Padahal man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi wa man aradahumma fa'alihi bil ilmi. Kepingin sukses dunia, mangga cari ilmu. Kepingin selamat akhiratnya juga pakai ilmu. Wa man aradahumma fa'alihi bil ilmi. Kepingin selamat kedua-duanya, ayo sami golek ilmu. Memang betul zaman sekarang cari kerjaan itu susah. Tapi kerja itu dibagi 3. Aya kerja cerdas, aya kerja keras, aya kerja ikhlas. Baik yang cerdas atau kerja keras, ternyata kedua-duanya bisa mendapatkan rahmat. Cuma memang tirakatnya beda. Orang kalau kerja cerdas nggak terlalu mengeluarkan banyak keringat tapi punya banyak duit. Contoh nih, anggota badan kita kalau di elmoni larang regane. Contoh nih, tangan ieu. Kalau di elmoni kayak Pak Dokter banyak duitnya. Ada ibu-ibu bawa pasien anaknya baru sakit. Dok, anaknya saya meriang. Jajal niki diperiksa sakit naon. Tenanan diperiksalah itu anak lagi badannya panas. Bun-bunane dicek. Nyuk, nyuk, nyuk. Dadane nyuk, nyuk, nyuk. Padarane nyuk, nyuk, nyuk. Betengna nyuk, nyuk, nyuk. Ibune pasien takon, sabaraha iya dok? 150.000 mawon. Langsung jreng bayar 150, gak mungkin nawar. Emang tuku berambang. Ayak pasien lagi ibu-ibu habis matun. Awake pada lara dok, nyong permatun. Can awake ngerememah banget ya dok. Jajal yang disuntik, ben awake rada kepenak. Onggeh bu, melumah. Pasien manut melumah. Sambil melumah pasien tanya, dok katanya saya mau disuntik. Ho'oh. Lah kok disuntik karena melumah, kan diperiksa disit. Oh iya, dadane nyuk, nyuk, nyuk. Betengna nyuk, nyuk, nyuk. Budelna nyuk, nyuk, nyuk. Wis. Ngisor udel ora ule. Ngisor udel dinyuk ya dadi dokter nyuk. Pak dokter bilang tengkurap, pasiennya manut tengkurap. Nah ini bu baru mau saya suntik. Pak dokter ambil suntikana, maaf rada vulgar, dibuka roke, cekel bokonge meg, disuntik makces. Berapa pak dokter? 200.000. Pak dokter megang bokonge ibune malah dibayar. Oh jajal Pak Wakil Wali Kota. Pas lagi berdiri soalnya. Siap Pak Wakil, hatur nuhun pisan. Sudah datang dan menghadiri kami keluarga besar DKM Baitur Rohmah dan Muslimat Ranting Muktisari. Tepuk tangan dulu kangge Pak Wakil Wali Kota Sumangga. Sumangga pulang dari acara upacara Harkitnas tanggal 20 Mei. Masih pakai seragam korpri, langsung datang ka dieu sesarengan panjenengan sadayana. Alhamdulillah hapunten abi teh tiasa bahasa Sunda, tiasana saalit wungkul. Hapunten pisan, mangga-mangga sugeng tindak Bapak Wakil Wali Kota. Untuk agenda berikutnya mudah-mudahan kanti lancar, kapan waktu bisa berkunjung lagi di desa kelurahan kami Muktisari, amin Allahumma. Ini sudah ditinggal sama Pak Wali. Bu Camat, Bu Lurah nggak ngintil? Kan seragamnya sama, ngintil wae tenan naon mangga. Baru kali ini ayah pengajian camatnya diusir. Atur nuhun Bu Camat membersamai kami warga masyarakat Muktisari. Insya Allah nanti sareng ijo-ijo semangatna muslimat. Ngajinya nanti selesai jam sabaraha Ibu? Jam sabaraha? Jam 5 sore? Masya Allah. Berarti sholat asarna setengah genep.
Oh, modelna muslimat Langen Sari. Salat asar setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak dokter tangannya di Elmoni mahal harganya. Beda sama yang kerja keras. Tangannya juga di Elmoni cuma agak rekasa. Nyuk, nyuk, nyuk. Nyuk, nyuk, nyuk. Tukang nopo bu? Di sini ayah muslimat tukang tandur ayah. Ayah ngacung heula mana? Pantesannya seragamnya sama kayak yang ditanam. Masya Allah, tenanaon moga-moga capeknya jenengan bawa berkah. Itu kerja keras, memang rada pakai tenaga, walaupun hasilnya tukang tandur sehari bayarannya seberapa bu? 50.000 wungkul. 50.000 wungkul. Kerja keras, kerja cerdas walaupun beda hasil, tapi kalau kerja ikhlas sama-sama mendatangkan barokah Allahumma. Itu baru tangan, beda sama ieu. Naon ibu? Sampean. Kok dengkul? Bahasa alusna di Jawa Tengah suku. Bahasa umumna samparan, bahasa biasa sikil, bahasa Sundanya sampean, bahasa Cina cutang, bahasa di Cilacap foot. Kaki ieu kalau di Elmoni banyak berkahna. Contoh kakak saya, Mas Cristiano Ronaldo. Kakak saya, Mas Messi, Mas Ozil, Mas Neymar sekali tendang bola masuk gawang bayarannya miliaran. Sebab naon? Dikasih ilmu tuh kaki. Beda sama kaki yang pegawaiannya nyuk, 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 sretet, keseruk, nyuk, 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 sretet, keseruk. Tukang naon? Ngecek. Ngecek bikin papan sebaran. Nyuk, 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 stretet, gesruk, nyuk. Sehari bayarannya berapa? 50.000 wungkul. Kerja keras, kerja cerdas memang beda hasilnya. Tapi kalau didasari ibadah dan kerja ikhlas sama-sama bawa barokah Allahumma. Itu baru sampai anak. Belum lagi ya, naon bu? Cangkem. Baru ayak bunyai dicangkem-cangkemin. Orang Muktisari modelnya mah. Mulut iya, lisan kalau di Elmoni mahal harganya. Contoh. Kakak ipar saya Irfan Hakim. Kenal sama Irfan Hakim? 2014 saya di Indosiar. Beliau itu Irfan Hakim sekali mandu acara di Indosiar 30 juta fee bayarannya. Padahal beliau satu hari bisa 3 acara tahun 2014. Dangdut Academy, acara setelah tarawih, sampai lanjut malam hari sampai subuh pagi hari aksi Indosiar. 30 kali tilu sehari sabaraha? 90 juta sedina tahun 2014 guys. Belum lagi zaman 2026 mesti tambah-tambah banyak. Sebab naon? Mulutnya di Elmoni. Beda sama cangkeme mumpuni. Cangkeme mumpuni belajar ngaji di Muktisari mel jam 2:30 sampai jam 5. Paling 20. Ya nek 20 jajal mengkotek titeni. Ketua panitia langsung pucet. Baik kerja cerdas, kerja keras kalau didasari kerja ikhlas sama-sama membawa barokah.
cuma hapunten pisan. Memang tadi saya di awal ngucap sekolah supaya pinter, ngaji supaya bener. Soalnya zaman sekarang banyak orang pinter tapi keblinger. Maka saya harap adanya acara muslimat yuk kita saling mengingatkan. Sebab di dalam kitab Jam'us Shahir dijelaskan ternyata wong pinter juga punya penyakit. Orang ahli ibadah punya penyakit. Orang dermawan suka ngasih wae ayak penyakit. Mari kita kaji bareng-bareng. Saya ambil hari ini pengajian dari kitab namanya Jam'us Shahir. Sebelum lanjut, iya ngajinya sampai jam 5 sore. Berarti ngajinya 2 jam setengah. Di dia ayah ke ceramah 2 jam setengah. Ayah, Kiai saha? Kiai saha? Nyong. Mumpuni ceramah 2 jam setengah. Kita ngundang apa ngontrak sampean. Sebelum lanjut punten, saya beberapa hal dititipi pesan oleh panitia. Yang pertama, ya pengajiannya sebenarnya acara at-tasyakur keluarga besar Jamiah DKM Baitur Rohmah. Tapi ternyata Yaumul Ijtima juga sesarengan ranting muslimat Muktisari se-PAC Kecamatan Langensari. Tepuk tangan dulu. Nu keprok utangna lunas kabeh. Nu amina paling keras berarti utangna paling seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Tadi kan ibu-ibu udah ada yang dikasih amplop ya Bu ya. Supaya diisi itu dari Lazisnu untuk kegiatan meneruskan pembangunan gedung MWCN Ulangan Sari. Tapi saya dititipin amanah sama panitia. Hari ini amanahnya adalah bagi seluruh jamaah Bapak Ibu yang tidak kebagian amplop atau sudah kebagian amplop mau diajak sodakoh deui. Kira-kira kalau diajak sodakoh deui ikhlas henteu? Saestu temenanan. Bahasa Sundane temenanan naon? Kakak. Apa Bu Camat? Aku rada nyamari. Nyaan. Bahasa Jawa kan mandan genah temenanan. Bahasa Sunda nyaan. Diajak sodakoh ikhlas. Nyaan. Kalau ikhlas berarti ibu-ibu dari rumah sangu cicis. Masya Allah. Di sanguan bapak apa sangu dewek? Sangu sorangan. Masya Allah melas temen ya. Orang sangu dewek kepreng jenasinya kel duit ya orang sangu dewek. Kalau diajak sodako saya harap ibu muslimat yang lain kotak infaknya jangan muter dulu. Ibu dengerin dulu, dengerin. Rungokna. Aja muter disit. Naik 1 kotak infak naik ke panggung sini akan saya mulai dari Mumpuni. Mumpuni kudu ikut sodako. Kalau nggak ikut sodako nanti tersiar kabar katanya Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Saya mulai dulu dari Mumpuni baru nanti panjenengan sodako muter. Bentar sabar dulu. Bu Camat milih sodako mat. Bu muslimat barang. Ayo bulurah. Dirogoh. Saya tahu kalau camat itu kan 1 bulan gajinya 7 juta ya Bu Camat ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Sebenarnya kasihan lihat camat gering kuru begitu kasihan sebenarnya. Tapi ikut sodakoh mat. Biar PNS-nya jadi barokah. Bentar jangan muter dulu. Ibu-ibu melu persiapan rogo dompet. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahna. Ya besok kalau ketemu disarutangin mangga. Saya arahkan silahkan rogoh duit nu paling sae. Duit saya bukan nu berem, bukan nu hejo, bukan nu biru. Tapi duit paling sae adalah mas tato tum. Sesuai kemampuan. Sodako saya ente. Saya tapi mas tato tum sesuai kemampuan. Kirane sugeh gone sodako ya umume wong sug. Ali-aline sakeong-keong.
Nek kayak Bu Muslimat PC. Ali-aline sakeong-keong, kalunge panjangna sampai puser. Motore PCX karo NMAX. Gelangi selengan sampai kelek. Masa sodakoh 2000? Isin karo keleke. 2000 disolasi deh. Ya duit tetap duit, tapi mas tato tum sesuai uangnya udah dipegang. Kalau udah, uangnya diangkat ke atas, ke luhur. Saya cek, 20 lumayan. 10, 5.000, 10, 10, 5.000, diangkat. 10, 5.000, 10, 5.000. Nuk digegem 2.000. Tenang naon. Udah diangkat uangnya. Tempelin ke bibir. Bukan buat dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sodakoh ieu, moga-moga kula sakeluarga sehat walafiat. Anak saya soleh-soleha. Nu ujian moga-moga nilainya sae. Nu di pondok mudah-mudahan kerasan, ilmune manfaat. Kula sakeluarga dipun paringi rezeki barokah. Usaha nu lancar. Dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala musibah. Kula sakeluarga diguyup rukunin tetangga, diguyup rukunin keluarga, dijauhkan dari sifat yang dolim. Dari sodakoh ini jadikan keluarga saya enteng ibadah. Duitnya dicemplungin gitu ya Bu. Yang punya penyakit, ya Allah lantaran sodakoh iya, moga-moga penyakit saya ndang diangkat. Sabar saya jadi syafaat, sabar saya bisa jadi obat. Artone dicemplungin, ngaten ge? Mangga kotak infakna muter, silahkan mangga boleh muter, persiapan sambil didoain apa yang jadi hajat panjenengan. Kita sholawatin, sholawatnya nu gampil-gampil wae, sholawatna yang nadanya jokot tingkir ngombe cendol. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sareng-sareng sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya, bi ahlil badri ya Allah. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Sholawat sholatullah salamullah ala toha. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin billah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri Allah. GP Ansor lana fatayat tanfidiyah ugi muslimat, dikir tahlil lan sholawat. Wong NU ahli tirakat, wong NU ahli tirakat. Sholawat salatullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi aglil badriyah bi aglil badriyah Allah istighazah lana manakib laku wong NU jujur lan tertib maca Quran tansah urip kuat iman teguh ing prinsip kuat iman teguh ing prinsip salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sodakonya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu nggih Bu nggih. Dengan panjenengan bersodako, saya atas nama keluarga besar DKM Baitur Rahmah dan keluarga besar Muslimat Ranting Muktisari ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sodako panjenengan mutlak untuk kemaslahatan masjid kita Baitur Rahmah dan untuk kemaslahatan kegiatan muslimat. Ngaten nggih? Soalnya yang namanya akad itu memang harus jelas penyampaian. Maka tadi saya sempat berunding sama panitia dan sama Lazisnu. Ternyata tadi memang sodako yang pertama aya amplop dibagikan panjenengan sadayana kangge penerusan pembangunan MWC Langen Sari. Betul nggih Pak Lazisnu? Dan yang tarikan hari ini yang kedua, niki mutlak untuk kemaslahatan masjid dan kemaslahatan muslimat. Maka tadi kena apa? Doanya ditempelin biwir, didoain itu bukan untuk diemut dikunyah. Tapi ketika sodako panjenengan didoakan maka sampai dengan hari kiamat ayah bangunan masjid ikut berdoa sesuai hajat yang Anda panjatkan. Amin Allahumma. In ahsantum li anfusikum wong nandur sae pasti bakal panen nu sae Allahumma. Mulane karo makanya jadi mulanya. Namu bahasanya mulanya apik gue. Bahasanya mulanya tadi saya menyampaikan ya udah Pak ini acara sodakonya dibagi 2 gelombang supaya apa masyarakat tidak salah paham. Namanya akad itu tanggung jawabnya sampai akhirat. Jadi kalau tadi ucapannya panjenengan kok ndak tahu tujuannya buat apa itu sodakoh, nanti jadi salah paham. Kasihan sama yang disodakohin. Mulane panjenengan menawi ngendikan niku jogo lesan. Apalagi kemarin bulan Syawal. Sering banget banyak ibu-ibu pada belenjani janji, melesetin janji. Yaitu kalau bulan Syawal nusugeh-sugeh bocah cilik. Nusing tua-tua pada paceklik. Ponakan saya saja umur 3 tahun dapat THR pesangon dari saudara-saudara total 3 juta lebih. Ponakan saya. Uang dari mana? Ya salah satunya dari tantenya yang lagi megang mic ini. Iyalah sodako 100 ya pantes. Ngara ponakane dewek. Berasan jenengan malah jadi kepingin ponakane mumpuni kabeh ya Bu ya. Ternyata yang sugi-sugi bocah cilik yang tua-tua pada paceklik terjadilah di situ kasus investasi bodong. Di mana ibu-ibu pasti bilang sama anaknya, ih bocah cilik ora uleh nyekel duit akeh-akeh.
Terakhir pakai jurus pamungkas, ngene tak simpena duite. Padahal akotnya disimpenin, kalau disempenin berarti kudu dibalik kena. Nek nembunge utang wajibnya rutangi, nembunge jaluk ya sengasihnya itu bocah. Ada ibu-ibu sambil kipas-kipasan ngucap, ih kan gue tuku beras mumpuni, gue bayar wifi mumpuni, orang burung bocah nganggo pada bayi duite mumpuni. Iya, tapi nafkah itu ya kewajiban orang tuanya kepada sang anak. Tante mah gak ada kewajiban bayari wifi, gak ada kewajiban ngasih beras buat makan. Saya ngasihnya akadnya kepada ponakan. Buat jajan silahkan ditabung mangga, berarti itu duit nah bocah. Sedang saya saja anak kandung udah dinikah sama orang, ketika lagi silaturahim ke rumah orang tua kandung sendiri, dumeh saya tahu simpenan beras panggonane di mana, tapi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang tua saya ngambil beras orang tua saya tetap disebut nyolong. Sarua dengan panjenengan sadayana. Kok jenengan karo bocah duite bocah tekan saprene pirang-pirang badan ora dibalik kena. Besok di akhirat Bu bisa jadi kendala panjenengan mau masuk surga, tinggal selangkah roket ditarik malaikat. Mengkondingin cok sartina. Sampean di catatan saya memang ahli ibadah muslimatan mangkat terus yasinan ra pernah libur. Tapi gende utang karo anak durung disarutangi utang badanan. Ayo diberesi disit karo anake. Akhir harapan mancing rasida mancing. Jadi mumpung masih di dunia Bu, nanti setelah pengajian uih ka bumi tolong ditotal berapa utang nah. Makanya kena apa? Akad itu memang sebegitu penting supaya apa jelas untuk apa tujuannya. Makanya kalau panitia pengajian ngasih bisaroh sama mubaleghah itu dengan ucapan ini titipan dari panitia buat Pak Kiai, gitu aja. Gak usah kayak orang kota ngucapnya pernah saya dititipin bisaroh amplop. Mbak Mumpuni, ini saya dikasih titipan amanah sama panitia berupa amplop. Gak usah dilihat isinya, bingung saya. Gak seberapa, gak usah dilihat isinya, kan duitnya jadi mubah. Orang bisa gue ngapa-ngapa, lalu seorang burung ngasih, aweh orang boleh dilihat isine. Tekan sprene ke si butuh. Arep gue ngapa maning sih, mulane panitia. Nek ngasih yo ngasih, arep gue tuku bensin ya ora apa-apa. Apa maning hari ini kok panitia ngasih